Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sumek TV dan Melayu TV yang berbahagia, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di talkshow inspiratif hari ini dan masih bersempena dengan Hari Ibu 22 Desember 2020 yang lalu. Kali ini kami tampilkan sosok inspiratif kita. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Hajah Mimi Yuliani Nasir APT MM. Beliau adalah Kadiskes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Susi. Iya, masih memakai pakaian dinas nih ya? Iya, karena masih dalam dinas. Berdinas ya. Iya. Dan, terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu Mimi untuk hadir bersama kita karena sosok inspiratif Hari Ibu kemarin yang sudah hadir beberapa tokoh dan sosok inspiratif perempuan. Dan hari ini kami hadirkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Oke, Bu Mimi, kalau boleh tahu ini seorang ibu dan juga sekarang mencapai karir sebagai kepala dinas ya Bu ya. Apalagi hari ini kita sama-sama mengalami suatu keadaan yang memang memprihatinkan, yaitu COVID-19. Pasti tugas dan amanah ini bukan berat, tetapi membutuhkan konsentrasi dan fokus yang sangat prima ya Bu ya. Nah, bagaimana nih? Ini awal titik dulu sampai menjadi posisi yang sekarang ini gimana nih Bu? Terima kasih Bu Susi. Mungkin kita bercerita flashback 30 tahun yang lalu nih ceritanya. Saya alhamdulillah saya lahir di sini Pekanbaru. Ya, asli anak Riau. Saya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA di Pekanbaru. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Universitas Andalas Padang. Tamat tahun 89, sarjana farmasi. Kebetulan saya ngambil farmasi. Dari Andalas Padang ya Bu ya? Ya, satu alumni. Tidak. Saya waktu itu di Jakarta Bu. Oh ya, oke. Balik kampung nih hari ini. Iya. Ya baik. Jadi harus mengambil profesi, karena kalau sarjana farmasi saja kita tidak bisa menjadi profesi. Jadi berarti ambillah bidang belakangnya, backgroundnya memang dari kesehatan ya Bu ya? Tenaga kesehatan. Iya. Kemudian karena pada saat itu aturannya semua tenaga kesehatan harus wajib melaksanakan wajib kerja sarjana. Jadi saya harus membaktikan diri saya ke institusi kesehatan, karena sebenarnya ini bercerita orang tua saya sebenarnya menginginkan jadi pendidik gitu, dosen. Namun karena harus melaksanakan WKS, saya masuk ke institusi kesehatan pada tahun 91. Jadi 89 sarjana, 90 profesi, kemudian 91 langsung menjadi CPNS. Dan berawal dari semuanya memang kita ke waktu itu namanya Kanwil, kantor wilayah kesehatan ya. Nah, saya di sana tentu yang namanya baru masuk pasti menjadi staf. Nah, menjadi staf beberapa tahun, karena background saya adalah farmasi, ditempatkanlah di farmasi dan alat kesehatan, obat-obatan. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian, tahun 97 diangkat menjadi kepala seksi obat-obatan. Dan lama saya jadi kepala seksi obat-obatan, kemudian kepala seksi makanan minuman, kepala seksi narkoba, dan di tahun 2008 baru menjadi kepala bidang. Ya, jadi lebih kurang 15 tahun ya, kalau nggak salah saya tuh 2007 15 tahun. Nah, kepala bidang di sumber daya kesehatan, kemudian mutasi ke Kabid Promkes, promosi kesehatan ibu dan anak. Dan di tahun 2010 saya dimutasikan ke rumah sakit jiwa sebagai kepala bidang keperawatan. Nah,
Masih seputar kesehatan ya, Bu ya. Ya. Kemudian 2013 pindah ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, masih sebagai kepala bidang keperawatan, kemudian kepala bidang penunjang, dan terakhir di Rumah Sakit Arifin Ahmad sebagai kabak SDM. Dan pada saat itu ada asesmen untuk pejabat eselon 2. Saya mencoba untuk di bidang kesehatan juga, dan ditempatkan di rumah sakit jiwa, kembali ke rumah sakit jiwa. Nah, istilahnya tuh obatnya belum habis, jadi masuk lagi ke rumah sakit jiwa. Nah, istilahnya sebagai wakil direktur umum dan keuangan. Nah, 2016 Desember dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Ya. Berarti memang seputaran, jadi 15 tahun tadi ya Bu ya? 15 tahun sebagai Kepala Seksi. Kepala Seksi di seputaran bidang kesehatan lah istilahnya ya Bu ya. Baik, nah tentu dengan pengalaman yang begitu dalam dan juga banyak tadi juga bisa mengantarkan Bu Mimi di posisi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Nah Bu, kalau ini sekarang kan menjadi kepala dinas pada saat kita ada wabah pandemi COVID-19. Ya. Ini gimana rasanya ketika mendapatkan amanah ini Bu? Ya. Kita kan nggak tahu situasi pada saat kita menjabat. Nah, pada saat 2018 saya diamanahkan untuk melaksanakan imunisasi measles rubella untuk seluruh anak-anak yang berusia 9 bulan sampai 15 tahun. Dan 2019 inilah kondisinya, kita nggak mengetahui sebelumnya bahwa ada pandemik COVID-19 yang berasal mulanya di Wuhan. Dan memang kita semua waspada, jangan panik gitu ya. Nah, kita belum tahu ini apa sih ininya, bendanya, karena ini merupakan suatu penyakit wabah yang baru, meskipun hampir sama dengan flu burung, SARS yang lainnya. Dan tentunya ini semua berkat kerjasama dengan tim di bidang kesehatan, rumah sakit, kemudian tentunya informasi-informasi yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan, dan tentu berawal kita mempelajari daripada wabah yang terjadi di awal Desember itu di Wuhan, maka kita mempunyai suatu pemikiran, kita harus siap untuk menangani pengendalian daripada COVID-19 ini. Dan bulan Januari, mungkin saya perlu flashback kembali, kondisi ini di Desember di Wuhan sudah terjadi. Nah, kita di Indonesia belum sama sekali, jadi belum diketahui. Nah, sementara karena informasi tersebut kita sudah membentuk suatu tim di Provinsi Riau, tim penanggulangan infeksi emergens, penyakit infeksi emergens. Ya, nah di situ kita mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan sarana prasarana rumah sakit dan bagaimana tim ini harus bekerja. Dan sarana prasarananya, APD-nya seperti apa. Nah, karena ini hampir sama dengan flu burung, maka APD-nya, alat pelindung dirinya menggunakan sisa-sisa waktu flu burung dahulu, yang masih bagus. Masih bisa digunakan. Bisa digunakan. Karena awalnya kita nggak tahu nih kan. Nah, untuk hal tersebut maka kita dropping lah ke kabupaten kota, rumah sakit umum daerah di kabupaten kota untuk menjaga-jaga kalau seandainya terjadi kasus di masing-masing daerah. Nah, di awal pemerintah pusat menetapkan 3 rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. 3. Nah, kalau kita melihat 3 ini, rasanya kita harus bersiap-siap karena
di negara tetangga sudah terjadi kasus seperti di Malaysia dan di Malaysia dan Singapura, ya, sudah terjadi ya, Bu, sudah ya. terjadi. Ini Sementara kemungkinannya Januari atau ada kemungkinan ya untuk di bulan 2021. Nah, ini terkait dengan yang jenis barunya. Baru. Jadi, ya, ya. sedang berkembang. Dan itu sudah terjadi di Inggris dan sudah masuk juga ke Singapura. Nah, di awal tersebut tentunya karena ini sudah terjadi di luar negeri, makanya semua penerbangan yang masuk ke Provinsi Riau pada awal kemarin itu masih ada penerbangan, semua harus dilakukan pemeriksaan thermal scanner di bandara masuk, dan kalau misalnya suhunya tinggi 37,5 ke atas, maka itu harus dilakukan penanganan terlebih dahulu, dilakukan diagnosa lebih lanjut, dan semua pintu masuk di Provinsi Riau dilakukan pengecekan seperti itu kepada yang masuk ke Provinsi Riau. Karena kita tidak hanya mempunyai bandara, tetapi kita mempunyai pelabuhan laut dari luar negeri seperti di Dumai, di Bengkalis, dan di Selat Panjang. Nah, ini serta di Indragiri Hilir. Nah, ini yang harus kita cek, dan itu kita lakukan pengecekan di bulan Februari. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan dari 3 rumah sakit ini, maka ditunjuk 48 rumah sakit yang ada di Provinsi Riau, baik pemerintah maupun swasta, sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID. Jadi swasta juga ikut ya, sebagai rumah sakit ya, rujukan ya, Bu ya. Kalau sekarang kan kita saja sudah mempunyai kasus 24.484. Ini seriau. Wow. Ya, yang mulanya di bulan Maret itu 3. Awalnya 3 di bulan Maret. Yang pertama kali tentu sama-sama kita ketahui, yaitu kasus pertama kita dengan inisial MM di tanggal 18 Maret. Nah, setelah itu muncul dan sampai terakhir kemarin itu 24.484. Kasus kita memang mempunyai yang tertinggi di Sumatera. Jadi Riau termasuk yang tertinggi di Sumatera ya? Ya, yang tertinggi di Sumatera untuk kasusnya. Nah, kenapa tinggi? Nah, kita kan melakukan pemeriksaan yang melalui swab PCR. Nah, di awal kondisi COVID, kita tidak mempunyai lab. Kita pemeriksaannya di Jakarta. Nah, di Jakarta itu memerlukan waktu paling cepat 10 hari untuk menentukan yang bersangkutan pasiennya COVID apa tidak. Nah, kalau makanya terjadi perlambatan jumlah. Ya, kalau di bulan April, Pak Gubernur mempunyai komitmen yang tinggi dalam hal ini. Kita harus mempunyai lab supaya kita mengetahui secara cepat pasien ini COVID apa tidak, sehingga bisa penanganannya lebih cepat. Tapi berarti di Riau belum ada lab yang memang khusus. Sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada ya, Bu ya. Bertepatan Hari Kartini 21 April, maka kita syukuran kecil-kecilan untuk supaya operasional daripada lab ini sudah berlangsung. Jadi syukuran dan cepat untuk mengetahui 2 hari, hasilnya ya, Bu. 2 hari udah. 2 hari 3 hari sudah tahu. 2 kali 24 jam ya, bisa berhasil dan diketahui. Tentu konsekuensinya semakin cepat diketahui, semakin banyak kasusnya yang bertambah jumlahnya. Ditangani ya, Bu ya. Nah, efektif bagusnya penanganannya lebih cepat. Kemudian pasiennya tidak secara psikologis itu bisa mengetahui cepat kan lebih bagus. Kalau enggak kan untuk penanganan lebih awal ya, di awal ya, Bu. Kalau enggak kan keluarga juga stres. Ini COVID apa tidak, positif apa tidak. Nah, baik. Nah, Ibu ini banyak sekali pencerahan dan juga informasi yang kita dapat dari Bu Kadis. Kita akan kembali lagi ya, Bu ya. Kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya. Se joga pra gente, vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela.
As novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum. É a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam. Mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam. Mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam. Mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam. Mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum. Vai treme o bumbum tam 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 tam
As novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum. É a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum. Vai treme o bumbum tam 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 as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Baik pemirsa, masih bersama kami di Sumek TV Melayu TV di studio virtual Mall Pekanbaru lantai 2 dan masih di suasana Hari Ibu 22 Desember 2020 yang lalu beberapa hari lalu di talkshow inspiratif dan sosok inspiratif kita seorang ibu beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dr. Anda Hajah Mimi Yuliani Nasir APT MM. Nah, tadi sudah bercerita seperti apa selama 15 tahun berada di seputaran
Dinas Kesehatan ya, Bu Mimi ya. Nah, terus ada beberapa informasi juga mengenai COVID-19 dan hari ini kita masih berjibaku bisa dibilang ya Bu ya, masih karena COVID ini belum berakhir dan ada varian baru yang kemungkinan nanti diberikan penjelasan oleh Bu Mimi, tetapi kita tetap bisa beraktivitas ya Bu ya. Ya, silakan Ibu. Ini mengklarifikasinya Bu Susi nih, Apa ini? 15 tahun di kepala seksi, sekarang sudah masuki 30 tahun. Udah Bu 30 Susi. tahun, Ya. wow luar Udah 30 biasa. tahun. Dan ini merupakan, ini tidak salah ini Sumek TV menghadirkan sosok inspiratif bersempena Hari Ibu ya, untuk ya. menghadirkan Bu Mimi karena perjuangannya lumayan 30 tahun 30 ya. tahun, ya. Sudah mencapai 30 tahun. Berbicara tentang COVID, kita semua sudah mendengarkan COVID-19, semua tahu dengan COVID-19. Nah, tentunya apa itu COVID-19, bagaimana cara penularannya, nah saya juga akan menjelaskan supaya kita semua paham dan tentu dengan maksud bagaimana memutus mata rantai daripada transmisi daripada COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini penularannya adalah ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Kalau secara langsung yaitu berasal dari droplet. Droplet itu adalah cairan yang keluar pada saat kita batuk, pada saat kita bersin. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara penanggulangannya supaya tidak tertular? Berarti kita harus menggunakan masker. Nah, menggunakan masker. Nah, pada saat batuk kita harus melakukan batuk yang betul. Batuk harus ada betulnya juga loh Bu. Jadi Susi, ada batuk yang betul semacam gitu. ritual batuk. Ya, kalau biasanya kita kan batuk langsung ke depan. Kalau ini enggak. Gini. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan masker, kita batuk, kita batuknya ke ketiak kita gitu Ke dalam, sebelah ya. kanan kiri Ya, bisa ya Bu ya. boleh, Yang penting menyamping ya, ya. tidak mengenakan ke orang lain. Nah, untuk itu kenapa kita disuruh menggunakan masker supaya kita tidak terciprat daripada droplet yang dikeluarkan oleh seseorang. Ya. Nah, kenapa harus berjarak 1 meter, 1,5 meter? Karena droplet itu paling jauhnya bisa terbang, dibilangin terbang ya, bisa meloncatnya itu ya 1,5 meter gitu. Maka berjaraklah 1,5 meter. Nah, ini maksud daripada tujuan kenapa kita bermasker, kenapa kita melakukan jarak. Nah, dengan maksud kita menjaga orang lain menjaga kita. Saya menggunakan masker, menjaga Bu Susi supaya nanti kalau saya batuk tidak ceprat gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua adalah dengan secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung saya batuk tanpa menggunakan masker pasti akan menyebar ke kiri kanan atau ke benda. Misalnya kita di elevator atau di tangga, ya. kita batuk muncrat di pegangan tangga. Kita pegang, kita tidak cuci tangan setelah itu. Kita pegang mata, kita pegang hidung, kita pegang mulut. Disitulah penularannya. Nah, virusnya di sana. Sehingga kenapa kita disuruh cuci tangan sering-sering supaya tangan kita bersih dan memegang mata, hidung dan mulut sudah dalam keadaan bersih, dan itulah untuk menghindari penularan. Maka kita mendengarkan adanya ingat pesan ibu yang nyanyinya oleh Padi. Oleh Padi, ingat pesan ibu, mari kita menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Nah, itu yang kenapa itu dilakukan. Sementara kalau sekarang kan sudah adaptasi kebiasaan baru, new normal. Maksudnya adalah kita bisa melakukan semua kegiatan tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, yang 3M, 4M tadi. Nah, itu yang harus dilakukan sehingga ekonomi rakyat, masyarakat tetap terus berjalan. ya, Bu, betul, Ya, betul. seperti itu. Nah, ini maksudnya. Nah, mungkin Kegiatan dan wirausaha seperti UMKM juga terus bisa hidup. Iya, Ya, Bu ya. benar. Sekarang kan bagaimana menyelamatkan ekonomi dan meningkatkan kesehatan. Nah, mungkin terkait dengan Hari Ibu,
Hari Ibu kita sama-sama mengetahuinya 22 Desember Hari Ibu. Sebenarnya setiap hari Hari Ibu ya Bu Susi ya. Kita selalu ingat Ibu, kemudian selalu mengenang Ibu kita gitu. Nah, 22 Desember di Hari Ibu kita melaksanakan berkolaborasi dengan tim penggerak PKK melakukan pemeriksaan swab kepada masyarakat yang ada di seputar kampung PKK yang ada di Air Dingin. Nah, itu sudah dilakukan yaitu dengan target 150 ibu-ibu dilakukan pemeriksaan swab rapid yang kalau misalnya positif baru dilakukan PCR-nya. Oh, Seperti jadi itu. di Hari Ibu Ya. kemarin ada juga swab yang dilakukan ya Bu ya, khusus untuk para ibu dalam memperingati Hari Ibu. Nah, luar biasa karena di Kadiskesnya seorang ibu ya, jadi konsennya juga dong, penghargaan yang diberikan luar biasa kepada ibu-ibu di tanah air kita di Pekanbaru dan Riau khususnya. Nah, terus Bu, ini tadi ada seperti apa varian baru yang muncul tadi. Nah, ini antisipasinya apakah sama penanganannya atau lebih kepada protokol kesehatan yang lebih ketat atau seperti apa ya? Ya, intinya mau varian yang seperti apa tetap protokol kesehatan ya, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Meskipun juga sudah ada vaksin nantinya. Ya, Jadi ada vaksin yang ya, ada di Indonesia ya, Ya, Bu ya. benar. Kalau di Riau apakah sudah berjalan atau seperti apa Ibu? Untuk di Indonesia kita masih dalam proses. Kita mendengarkan Pak Presiden ada kedatangan 1,2 juta dosis vaksin. Nah, itu dalam proses melakukan bagaimana keamanannya, mutu, kemudian dan kehalalannya. Jadi dari ada pemeriksaan proses yang dilakukan oleh Balai POM dan MUI terhadap kehalalannya. Kalau itu sudah keluar, maka itu baru nanti bisa didistribusikan kepada seluruh Indonesia. Dan tentu ada prioritasnya. Iya. Karena rakyat Indonesia hampir 270 kan. Nah, jadi ada prioritasnya siapa? Nah, prioritasnya yang pertama adalah tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan yang melakukan penanganan pasiennya tentu harus diberikan Di kekebalan ujung terlebih dahulu. Tombak para medis ya Bu ya. Betul. Oh, baik. Jadi untuk tenaga kesehatan maka nanti akan datang lagi. Jadi semua masyarakat divaksin dengan secara bertahap. Jadi yang dahulu tentu ada didahulukan prioritas tenaga kesehatan, pendidik, kemudian yang berhubungan dengan masyarakat, pejabat pemerintah, ASN dan lain-lain, TNI, Polri dan lain-lainnya. Nanti semua dan itu usia 18 sampai 59 tahun yang tanpa komorbid. Kenapa? Karena diuji klinisnya baru untuk yang umur sekian, ya, yang tidak komorbid. Kenapa dengan anak kecil 17 tahun ke bawah akan ada setelah ada uji klinisnya dilakukan. Jadi yang terutama berarti kalau dilihat yang produktif dulu ya atau seperti apa ya Bu? Iya. Ya. Betul ya, yang usia produktif dulu Usia ya. produktif. Oh, baik. Karena yang banyak melakukan kegiatan mobilisasi di luar rumah ya adalah usia tersebut. Dan ini terkait juga yang kena Covid banyak usia 18, 40 dan sampai 60 tahun. Jadi yang paling tinggi itu 18, 40 itu tinggi tingkatan yang pertama usia yang pertama. Kemudian yang kedua usia 40 sampai 60 tahun. Berarti sudah tepat usia 18 sampai 60 adalah yang rentang terhadap Covid dan itu fakta menyatakan di data kita seperti itu. Itu yang paling banyak yang terkonfirmasi dengan Covid-19. Demikian. Baik pemirsa, dari penjelasan yang cukup terang benderang dari Ibu Mimi, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan kita akan ada di season terakhir nanti. Kita akan break dulu karena akan banyak sekali tips ya Bu ya nanti ya. Ada tips dan juga himbauan seperti apa kita tetap berkegiatan, terutama UMKM kita yang sangat bergantung kepada
perekonomian kita bagaimana terus berlangsung. Ya Bu Mimi. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. É a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum tam tam tam. Mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum tam tam tam. Mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum tam tam tam. Mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum. Vai treme o bumbum tam 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 as novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum. Baik pemirsa Sumek TV, Melayu TV, kami masih berada di studio virtual Mall Pekanbaru lantai 2 dan masih bersemena di Hari Ibu 22 Desember 2020 berapa hari yang lalu. Dan sosok inspiratif di Hari Ibu ini kita menghadirkan sosok seorang ibu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Beliau adalah Ibu Hajah Mimi Yulian Nasir APT dan juga beliau masih berkecimpung di bidang selama 30 tahun ya Bu ya. Tadi nanti diklarifikasi lagi nih saya. 30 tahun luar biasa perjuangan Ibu Mimi di bidang kesehatan sampai mencapai titik di sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Bu, ini lanjut ini kita dan di sesi terakhir apa himbauan untuk masyarakat terutama masyarakat yang berkegiatan di luar rumah dan juga ada ibu-ibu, kemarin ada ibu-ibu yang UMKM-nya khusus ibu-ibu rumah tangga yang berkegiatan di luar rumah. Nah, seperti apa ini tipsnya dan himbauan terutama kepada masyarakat Pekanbaru, Riau dan seluruh yang berkegiatan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kasus kita ini sudah 24.484. Nah, sekarang yang aktif itu sekitar 1.500. 1.500 yang aktif. Yang aktif lagi ya ada yang OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Kita nggak ngelihat gejala demam apa semua itu nggak ada gitu, tapi dia positif terkonfirmasi dengan COVID-19. 400-an lagi dirawat di rumah sakit. Nah, yang 1000-an lagi itu di isolasi mandiri. Kemudian isolasi mandiri bisa di rumah yang tentunya rumahnya memungkinkan ada kamar yang terpisah untuk yang bersangkutan. Kalau enggak itu ada isolasi mandiri yang disiapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan isolasi. Nah, penanganannya ada tim dokter. Jadi kalau misalnya lebih efektif dan efisien dan lebih di isolasi pemerintah yang siapkan karena tidak berkontak dengan keluarga. Karena kita takut nanti akan terjadi klaster keluarga karena tidak bisa menjaga kontak dengan keluarga yang lain. Nah, seperti itu. Nah, dari 1.400 tersebut kita mempunyai kapasitas tempat tidur rumah sakit 1.594. Nah, sudah terpakai 467. Berarti sudah hampir 30%. Nah, harapan kita tentu semua kapasitas rumah sakit ini tidak diisi. Dengan maksud mari kita menghindari
daripada penularan ini. Nah, bagaimana cara penularannya? Kita saat ini masih pandemik, masih tentu kita harus berhati-hati, jangan lengah, tetapi waspada, harus waspada. Bagaimana kewaspadaan kita? Tentunya mari kita menerapkan protokol kesehatan. Jangan abai dengan protokol kesehatan, karena itulah satu-satunya yang bisa membentengi diri kita, keluarga kita, orang-orang yang tersayang dengan kita, orang-orang terdekat kita, dan lingkungan kita, baik itu di kantor maupun di pekerjaan tempat yang seperti UMKM, di rumah dan di mana kita melakukan kegiatan. Nah, itu tetap protokol kesehatan harus diterapkan yang 3M, yaitu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan menghindari kerumunan supaya kita terhindar dari penularan COVID-19 ini. Itu satu-satunya yang harus kita lakukan, karena nggak ada lagi, karena obatnya itu dilakukan imun tubuh juga ya, imun Bu, tubuh ya? gitu. Nah, Ya. secara pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment. Nah, testing dilakukan, pemeriksaan sudah dilakukan. Swab, swab Ya, dan seperti itu. lain-lain ya. Nah, kemudian tracking kita melakukan 14 hari ke belakang terhadap siapa saja yang ketemu dengan terkonfirmasi. Ya. Nah, treatment yaitu penyiapan kapasitas tempat tidur rumah sakit dan isolasi mandiri, dan penyiapan obat-obatan, bahan habis pakai, APD dan lain-lainnya. Nah, sekarang yang kita himbau adalah kewajiban daripada masyarakat. Apa itu? 3M. 3M itu. Memakai Nah, masker, menggunakan mencuci masker, tangan, ya. menjaga jarak, Menjaga mencuci jarak. tangan, dan menghindari kerumunan. Yang itu bisa dilakukan oleh kita sendiri kan? Ya. Nggak bisa campur tangan pemerintah, hanya menghimbau. Nah, mari. Jadi kesadaran dari masyarakatnya sendiri Sangat yang harus diperlukan. tinggi ya. Iya, Nah, Bu, kalau betul. misalnya terjadi sesuatu atau call centernya kemana yang bisa dihubungi Oh, untuk dinas oke. kesehatan ini? Nah, kalau misalnya kita bergejalanya panas, suhu tubuh tinggi, kemudian batuk kering, kemudian kita pilek, flu dan lain-lainnya itu. Nah, sekarang tuh ada penciuman tidak terasa, penciuman tidak terasa. Ada Tiba-tiba ada durian nggak terasa baunya. Waduh. Kemudian ada bau minyak kayu putih nggak terasa baunya. Makan pun nggak terasa gitu. Nah, itu harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dicek, Dicek, ya. supaya diketahui secara dini dan bisa penanganan lebih dini. Nah, seperti itu Kak. Semakin cepat diketahui, maka semakin bagus penanganannya. Nah, Iya. ini Dan yang perlu. diusahakan misalnya seperti suatu tempat yang memang tadi ada kerumunan, Ya. mungkin bukan kerumunan, tempat UMKM berkumpul mungkin Bu ya. Ya. Nah, itu mungkin diterapkan protokol kesehatan mungkin lebih ketat, mungkin Ya. seperti itu ya Bu ya. Mm-mm. Dan pihak medis biasanya memang turun ke lokasi atau call center tadi di mana itu Bu? Kalau call center kita mempunyai PSC 119. Jadi kalau ada sesuatu, misalnya apakah keluarga atau teman mengalami hal tersebut, bisa dihubungi ke PSC 119. Jadi tekan 119, minta untuk Provinsi Riau, karena Ini langsung itu tekan di nasional. 119, nasional ya? Ya, kemudian di 23810 0761 10. 23810. Nah, itu direct. Nah, itu semua tentunya kalau terjadi sesuatu terhadap keluarga bisa menghubungi itu. Dan lebih penting lagi kalau ada sarana pelayanan kesehatan yang dekat dengan kita, langsung sekitar ya. rumah kita ya, Ya, Bu ya. benar. Dan kepedulian sesama warga di seputar kita ini mungkin lebih ditingkatkan ya Bu Betul, Mimi ya. iya. Baik, terima kasih Bu Mimi sudah Sama-sama. meluangkan waktu dan banyak sekali pencerahan dan juga penjelasan mengenai seputar kesehatan, terutama bagaimana protokol kesehatan diterapkan di masa pandemi Ya. COVID-19 dan kita tetap berkegiatan dengan melakukan 3M tadi ya Bu ya. Oke. Baik, dan kami seluruh kerabat yang bekerja mohon undur diri. Terima kasih atas pemirsa di rumah yang telah menonton Sumek TV, Melayu TV, masih di
seputaran dan juga memperingati Hari Ibu 22 Desember 2020. Kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini ya Bu ya, dan kami harapkan semua ibu-ibu di Riau terutama di Indonesia memperingati Hari Ibu sehat semuanya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.